Nama saya Suryadi Ismaji. Saya dosen di jurusan Teknik Kimia Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Saya menjadi dosen sejak tahun 1993. Jadi sudah hampir 31 tahun di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Jadi keputusan saya untuk menjadi dosen ya, ini sebenarnya saya putuskan sejak tahun 1991. Keputusan ini saya ambil ya karena pada waktu itu banyak kakak-kakak kelas yang belajar, terutama mereka yang tertinggal pada mata kuliah tertentu. Mereka belajar ke saya, belajar bersama istilahnya, dan akhirnya mereka semua lulus. Nah, sejak itu saya melihat, oh berarti saya punya kemampuan untuk menularkan ilmu saya pada orang lain. Sehingga pada tahun 1991, waktu itu Ketua Jurusan Teknik Kimia dan Sekretaris Jurusan Teknik Kimia yaitu Profesor Mujiati dan Bu Nani Indraswati menawarin saya untuk menjadi dosen. Tanpa berpikir panjang, akhirnya saya terima. Jadi saya bergabung sejak tahun 1992 dan resmi menjadi dosen itu tahun 1993 bulan Agustus. Ini bertepatan 31 tahun saya menjadi dosen di jurusan Teknik Kimia. Kalau saya melihat ya, ini sangat besar ya, terutama pada saat kita duduk di sekolah dasar ya, baik di SMP atau SMA. Pada saat di SMP, saya tidak begitu menyukai ya ilmu matematika, kimia, fisika. Saya pada waktu itu tidak suka. Kelas 1, kelas 2 SMP, nilai saya jelek. Baru pada kelas 3, ada seorang guru ya itu melihat potensi saya. Beliau mengapresiasi, kemudian beliau mengajak saya bergabung. Oke lah, kamu coba sih belajar. Saya bisa mengerjakan soal-soal itu hanya dalam hitungan beberapa menit. Dia memberikan apresiasi. Nah, itu timbul kecintaan saya pada matematika pada waktu itu. Tetapi pada saat SMA, kecintaan itu memudar ya, karena memang faktor daripada guru kalau di tingkat-tingkat dasar di SMA itu penting. Tetapi justru yang mengapresiasi itu adalah guru kimia. Guru kimia memberi soal, saya bisa menyelesaikan dengan cepat. Sehingga akhirnya saya tekunin sampai kelas 3 ya. Nah, setelah saya masuk ke perguruan tinggi, saya sudah menemukan memang bidang saya di sini. Jadi peran daripada lingkungan ya, terutama guru, ini krusial untuk bidang STEM ini. Saya punya satu pedoman ya, yang ini selalu menjiwai saya. Pedoman saya itu adalah no gain without pain. Jadi kalau kita nggak berusaha, kita nggak akan mendapatkan yang kita hasilkan. No gain without pain, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah masuk ke dalam sesuatu ya, pedoman saya itu adalah no retreat, no surrender. Pantang mundur, pantang menyerah. Jadi sebelum mencapai tujuan, kita tidak boleh menyerah. Karena kita tahu ya, kita berada pada saat kita di sini, ya itu pasti punya suatu tujuan. Tujuan tersebut, kalau kita tidak berusaha, maka kita tidak akan pernah mencapai tujuan tersebut. Bagaimanapun sulitnya, itu selalu pasti ada jalan. Saya juga banyak terlibat ya dengan mahasiswa atau mahasiswi ya, dan selama saya berkarir di sini, sebagian besar mahasiswi itu yang berhasil itu justru adalah perempuan di bidang STEM ini. Kenapa? Karena mereka punya passion. Passion ini sangat penting. Kalau lelaki ya, kalau laki-laki kadang-kadang mereka hanya mengandalkan logika. Ya, seringkali nggak ada passion. Tetapi kalau sebagian besar mahasiswa saya ya ini yang berhasil, yang mencapai jenjang tertinggi bahkan profesor, itu justru adalah yang cewek. Karena sebetulnya STEM ini nggak sulit, asalkan ada kemauan, sedikit menyenangi, ya ini pasti akan bisa. Ya, karena ini adalah sebetulnya STEM ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kita banyak menjumpai.
hampir semua kehidupan kita itu tidak bisa dilepaskan daripada basic science STEM ini. Pada saat ini memang kalau dilihat ya, ini masih kurang ya dibandingkan dengan negara-negara maju. Tetapi mulai ada kesamaan gender ya untuk perempuan pada bidang STEM ya. Kalau saya lihat beberapa perusahaan multinasional, beberapa perusahaan besar juga sudah memberi kesempatan kepada perempuan ya untuk bergerak pada bidang STEM. Bahkan ini yang memegang peranan kunci ya, yang dominan justru adalah pada pihak perempuan ya. Jadi yang ini memang agak kurang itu pada beberapa perusahaan yang skalanya skala kecil ya, ini masih belum. Tetapi kalau pada beberapa perusahaan besar bahkan mereka menyediakan beasiswa untuk karyawannya yang terutama perempuan untuk mengambil bidang-bidang yang sesuai dengan STEM, terutama untuk pengembangan daripada industri yang mereka tekunin. Jadi yang pertama yang harus kita tingkatkan ya itu adalah dana untuk riset dasar. Karena sekarang banyak perusahaan, bahkan pemerintah pun istilahnya mereka ingin cutting edge teknologi, tetapi mereka tidak mempelajari dasar. Ini sangat penting ya, karena saya pernah berdiskusi dengan salah satu perusahaan multinasional. Pada saat saya di Australia, mereka mengoncorkan dana 1 juta Australia dolar hanya untuk mempelajari reologi. Saya bertanya, perusahaan Anda adalah perusahaan otomotif, mengapa harus membuang uang seperti ini? Nah, mereka menjelaskan ya, riset dasar sangat penting. Karena riset dasar yang mereka kembangkan saat ini itu adalah akan menjembatani teknologi 20-30 tahun akan datang. Nah, ini yang terabaikan sebetulnya di Indonesia ya. Jadi seperti pemerintah ingin riset terapan langsung hasil hilirisasi tanpa adanya riset dasar ya. Nah, ini seringkali akan membuat gap kita akan makin tinggi. Pada saat awal ya, saya menjadi dosen, ya, saya ingin setiap mahasiswa itu bisa mengikuti saya, bisa menyerupai kemampuan saya. Tetapi saya baru sadar bahwa baju yang saya kenakan itu tidak mungkin dikenakan orang lain. Ini prinsip saya, sehingga saya merubah cara saya mengajar, cara saya berinteraksi dengan mahasiswa, sehingga sampai saat ini ya, boleh saya katakan sudah puluhan mahasiswa yang mereka berhasil bahkan menjadi pendidik, profesor yang mungkin kalau saya katakan melebihi saya. Nah, ini satu kepuasan sendiri. Sedangkan yang lain ya, ini sangat banyak mahasiswa bimbingan saya ya, itu yang terutama cewek, banyak ceweknya bimbingan saya ini. Mereka sudah mencapai taraf pendidikan tertinggi, S3. Dan mereka sekarang berkarya pada berbagai macam universitas maupun perusahaan multinasional. Seperti saya katakan ya, memang saya akan membimbing ya mereka sesuai dengan kemampuan mereka, sambil memberikan nilai-nilai ini loh, kalau menjadi begini ya. Sehingga ya ini cukup banyak ya, sangat banyak, bahkan mahasiswa bimbingan saya yang sangat berhasil hingga saat ini. Jadi STEM ini bukan sesuatu yang menakutkan ya. Nah, sebetulnya bagi para perempuan, STEM ini adalah suatu frontier ya yang menantang. Dengan passion yang dimiliki oleh para perempuan, wanita ya, maka keberhasilan pada STEM ini sangat tinggi. Ya, keberhasilan untuk menjadi yang terbaik di STEM ya bagi para perempuan terbuka sangat lebar ya, karena satu ya, ini pertama adalah passion. Dua ya, para wanita ini biasanya mereka punya daya juang yang lebih tinggi ya, endurance ya, stabilitas endurance yang lebih tinggi. Jadi cintailah STEM sehingga nanti suatu saat akan menjadi yang terbaik pada bidang STEM ini.